Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Oke, kawan-kawan, saya mengangkat sebuah judul bahwa Yaya Waloni itu didoakan oleh umatnya ya, cepat mati. Ya, memang begitulah kawan. Nah, kita putar dulu sebuah video ya kawan-kawan ya. Tunggu. Sebelum saya putarkan video ini, benernya saya ganti dulu ya. Karena ini biar agak besar, biar bisa menutupi apanya itu ya. Sabar ya kawan-kawan ya. Ini sebentar, nomor HP saya saja saya buat. Ada panjang, siap ya. Nah, kawan-kawan, orang Kristen tidak pernah mendoakan Yaya Waloni cepat mati ya. Tapi dari mereka lah yang mendoakan itu, maka kan doa itu adalah sebuah kayak apa ya, ucapan yang bisa terjadi ya. Nah, ini kawan. Kita saksikan dulu apa kata beliau ini. Kita hanya melanjutkan saja ya, semoga dia cepat masuk surga. Kita bilang gitu aja. Oke, lanjut kawan ya. Dengarkan dulu. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Nah, perhatikan ya. Dia mengaku bahwa saat itu dia dalam keadaan sakit. Artinya kalau dalam keadaan sakit harusnya jemaah prihatin ya dan mendoakan beliau supaya cepat sembuh. Karena beliau ini adalah andalan satu-satunya andalan penceramah bagi mereka ya. Kita lanjutkan lagi. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Jadi kawan, ini memang jamaah yang kurang ajar kawan. Harusnya jamaahnya itu bilang cepat sembuh ya Pak, nah, kan begitu. Tapi jamaahnya bilang mau mati enggak Pak, katanya kan. Dan ya dia sebenarnya kenapa jamaah tidak mau mendoakan si Yaya Waloni cepat sehat atau cepat sembuh? Ada beberapa faktor kawannya. Yang pertama, bahwa mereka itu tidaklah melihat si Yaya Waloni ini penceramah yang menebalkan iman, tetapi menebalkan hujatan ya. Jadi orang-orang cerdas itu tahu kawan, orang ini tidak patut dibiarkan lama-lama hidup. Maka dia mengatakan mau mati enggak Pak, katanya kan. Karena dia bilang saya sudah capek beberapa hari sakit gini-gini kan. Karena bagi mereka Yaya Waloni ini kutu kawan. Ya, manfaatnya juga tidak ada sama mereka ini ya. Hanya dia bisa menghujat-hujat aja ya. Jepurut kalau kata yang kemarin itu ya. Dia hanya bisa menghujat. Nah bagi umat apa? Enggak ada menebalkan iman, tak ada ngapakan. Jadi orang kayak gini memang patut dibilang jamaahnya mau mati enggak Pak katanya. Ya, didoakan dia bermati kawannya. Kita lihat lagi sedikit lagi kawan bagaimananya. Banding-banding dong. Nah, anehnya kawan dia marah, ya. Kamu coba sama saya. Saksi mati nanti kamu. Saya penggal kepalamu. Nah, malah dia menunjukkan bahwa dia bisa memenggal kepala orang, ya kan? Ada nggak manfaatnya? Nggak ada kawan. Andai kata dia benar adalah seorang ulama, ulama itu kan ya, ulama Andai kata dia ini seorang ulama, pasti dia bilang, terima kasih kawan, kalau saya mati masuk surga, lebih cepat, lebih baik. Kan gitu kawan ya. Tetapi dia tidak percaya kawan bahwa dia akan mati masuk surga. Kalau dia percaya dia mati masuk surga, seperti ucapan dia kawan, sudah barang tentu, dia tidak capek-capek lagi memarahi orang itu kawan. Malah dibilangnya, ya terima kasih saudaraku, kau mendoakan aku cepat mati biar aku cepat ke surga. Kan begitu kawan. Tetapi faktanya, apa yang dia ucapkan bertolak belakang dengan apa yang kejadiannya terjadi. Baru dibilang mau mati enggak Pak katanya. Kupenggal nanti kepalamu katanya. Loh, kok didoakan dia bercepat ke surga malah dia mau menggal kepala orang. Satu-satunya jalan ke surga dan tidak lain dan tidak bukan harus melalui kematian kawan. Ya. Nah, inilah saya bilang lucu. Lama-lama mereka ini aneh-aneh saja ya. Yaya Waloni, kalian lihatlah gayanya itu ya. Nah, dan doa jemaah itu sekarang sudah mulai terbukti benar kawan ya. Sudah dia mulai mengalami yang namanya kelelahan seperti yang dia bilang tadi kan. Bahwa saya sudah kelelahan, saya dari sana sini katanya kan.
Ya, semoga lah cepat-cepat dia ini menuju surga. Itu doa apa namanya itu ya? Doa terbaik kawan. Karena jemaatnya saja mendoakan dia cepat mati, biar cepat ke surga. Apalagi kita yang bukan jemaatnya, tidak mungkinlah kita melawan-lawan apa orang itu ya. Orang itu aja sudah jemaahnya kawan. Nah ini dia ya, dia lagi terbaring sakit ini ya. Nah ini ya dibuat sini mohon doa kesembuhan. Beredar foto Ustadz ya walau ini sakit pakai selang oksigen ini ya. Dia lagi tidur nyenyak, santai ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, jamaahnya saja sudah mendoakan dia cepat mati. Tujuannya apa? Agar dia bisa cepat-cepat ke surga, kena penalti. Langsung masuk surga, terus berjumpa dia dengan 72 bidadari. 70-nya adalah istri-istri orang-orang yang apa itu ya? 2 bidadari kata hadis itu kan. Berarti istri orang-orang itu belum ada. 2 bidadari kan sudah ada ya. Ya berarti dia menikmati 2 bidadari lah langsung. Kan itu satu karunia kawan. Kalau dia cepat-cepat segera dikirim ke surga. Ya kan? Cepat kawan. Jemaatnya sudah berdoa. Terus kau yang bukan jemaat, kok jemaahnya kok kau bilang, wah semoga dia sembuh. Nggak bisa kawan. Jemaahnya lebih mencintai Yaya Waloni daripada kau. Kau tujuanmu apa? Kau bilang dia biar cepat sembuh, tujuanmu apa? Biar dia masuk Kristen kembali kan? Jemaahnya nggak mau. Kalau dia masuk Kristen kembali artinya sudah berkhianat sama mereka. Udah berapa ratus juta uang yang dia keluarkan untuk si Yaya Waloni. Seluruh jamaahnya itu. Sudah berapa ratus juta yang uang yang dia keluarkan untuk Yaya Waloni kawan. Mereka nggak mau. Takut dia nanti kalau disuruh orang Kristen mendoakan dia sembuh. Lebih bagus orang itu bilang udahlah cepat kau mati naik ke surga. Ya kan? Daripada sembuh nanti didoakan orang Kristen. Dia malah balik ke Kristen kawan. Kan rusak ini kawan. Itulah sebabnya jamaah bilang, mau mati enggak Pak? Nah kan ya kan. Jemaahnya berdoa biar dia cepat mati kawan. Biar tidak merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi kawan-kawan, ini adalah satu pemikiran yang bagus daripada jamaahnya. Jamaahnya mengatakan dia, mendoakan dia biar segera innalillahi. Ya biar masuk surga. Daripada dia hidup nanti penyakitnya hanya 2. Kalau tidak menghujat, ya dia apa namanya dia kembali ke Kristen. Kalau menghujat ya orang itu senang. Tapi kalau misalnya kembali ke Kristen, orang itu kan menderita jadinya kawannya. Kenapa menderita? Ada ratusan juta kami buat keluar uang sama Yaya Waloni ini hanya untuk membeli hujatan-hujatannya. Kan hujatannya itu dibeli kawan. Dia terkenal karena menghujat. Bukan karena menyampaikan Al-Quran itu dengan benar. Bukan karena menyampaikan hadis dengan baik dan benar. Hampir 100 video dia, 100-100-nya menghujat. Jadi artinya dia kan menjual hujatan. Hujatannya itu laku kalangan orang-orang begoders, orang-orang goblok, tolol dan sebagainya macamnya. Nah, inilah yang dijual kawan-kawannya. Ini siapa lagi nelpon-nelpon. Nah, kawan-kawan, hujatannya itu memang laris manis ya. Jadi mereka takutnya nanti satu hari dia nggak menghujat lagi. Apabila dia bertemu Yesus kata orang kan nanti dia kembali ke Kristen, ini berbahaya kawan ya. Maka jemaahnya bilang mau mati nggak Pak kan. Didoakan biar cepat mati dan sekarang dia sudah terbaring sakit ini kan ya. Ya kalau saya selalu mendoakan beliau cepat sehat. Kenapa? Karena saya punya urusan pribadi dengan dia, yakni saya harus berdebat sama dia gini. Karena dia kemarin nantangi kawan, kan jelas dibilangnya, cari orang Kristen yang paling jago di dunia berdebat sama saya di GOR katanya. Oke, saya terima tantangan. Begitu dia mau ke Duri, saya datangi, saya antarkan surat ya. Ayo kita berdebat, kan gitu. Nah ini dia punya urusan pribadi dengan saya, makanya saya harus mendoakan dia untuk tetap sehat ya. Tetapi jamaahnya nggak mau kawan. Jadi sebuah dilema bagi kita. Kita bukan jamaah dia, jangan sok-sokan mendoakan sehat ya. Didoakan jamaahnya biar cepat. Kita bilang oke, silakan. Memang itulah jalan satu-satunya ke surga ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, hari ini semoga sudah ada perkembangan dari kasus Ustadz Yaya Waloni ini ya. Semoga lah dia sesuai dengan harapan jemaah dia cepat mati, harapan saya dia hidup. Ya kita laga saja. Mana yang benar nanti, apakah jemaah, apakah saya, kan gitu kan. Kalau jamaah yang benar artinya betul. Artinya makin cepat Yaya Waloni menuju surga,
kita bisa dapat kabar nanti kawan, apakah benar di surga itu ada seperti yang dia ucapkan itu ya. Terus punya aku nih, kayaknya ada yang sabotase nih ya. Apakah benar yang dia ucapkan itu nanti? Ini. Ya. Nggak benar kuliah ini, sinyalku ini, setiap aku bicara tentang ya walau ini dia putar-putar ya. Udah datang begu-begunya katanya kawan. Dia kayaknya memang mau segera innalillahi itu. Jadi itu kode-kode alamnya ya. Nah, kawan-kawan, semoga lah Yaya Waloni cepat berangkat ke surga dan dia bisa membuktikan ucapan dia bahwa dia masuk surga, ya kan? Dan dia nanti berkirim kabar kepada kita melalui mimpi atau ya bagaimana ya, selipkan aja lah handphone di sakunya atau gimana biar dia bisa teleponan nanti sama kita ya. Banyak hal ya, dan jangan lupa dia harus menyiapkan obat kuat ya, biar nanti mana tahu betul-betulan ada kawan, langsung praktek, nggak boleh tunggu-tunggu loh, karena itu begitu kenikmatan itu datang, dilihatnya cantik, bohai aduhai semuanya, nggak akan ada laki-laki mau apa dulu, istirahat dulu, nggak, begitu dilihatnya gini kan, kayak macan lapar itu kawan, syah, bohai adu, bohai ngeboy, bohai kan ya, ya kan ya, ya. Inilah yang harus kita percepat, doa-doa saudara-saudara jamaah dia itu. Ya kita hanya bisa mendukung dari belakang kawan. Kalau orang Kristen saya bilang gini, pasti dia bilang Tuhan Yesus mengasihimu katanya kan. Tuhan Yesus mengampunimu. Kalau bertobat, kalau nggak bertobat apa kalian masih bilang begitu kan. Nah sementara jemaahnya mendoakan dia segera innalillahi. Ya nggak mungkin lah kita lebih hebat dari mereka, nggak mungkin itu kawannya. Kecuali sesama Kristen kita mendoakan ya bisalah. Kalau mereka kawan menerima doa orang kafir nggak bisa kawan. Banyak ayatnya itu. Bahkan mereka mendoakan orang kafir pun nggak bisa. Karena Tuhan orang kafir kan sudah berbeda dengan Tuhan mereka. Paham ya? Maka saya bilang memang Allah itu maha pecemburu. Contoh lah, saya Kristen. Berdoalah saya sungguh-sungguh. Bapa yang di sorga, sembuhkanlah Yaya Waloni. Tuhan yang disembahnya Allah SWT. Atau saya bilang Yesus Kristus. Tentu Allah marah. Kau bukan berdoa sama aku. Kau berdoa Tuhan kau Yesus Kristus. Nah kan begitu kan. Paham maksud saya? Tuhanmu Yesus Kristus. Ya kan? Tuhan Yaya Waloni Allah SWT. Jadi kalau kau doakan dia berlekas sembuh. Allah marah kawan. Kenapa marah? Takutnya dia nanti dia jadi kembali ke Kristen. Kan demikian. Maka jangan kau doakan dia cepat sembuh. Bilang aja. Ya silakanlah, ucapkan saja, jangan berdoa ya, karena Tuhannya berbeda ya. Nanti kalau kau doakan Tuhan itu maha pecemburu, malah cepat-cepat dia dibawa mati kan, kasihan juga. Biar dulu dinikmatinya, sakitnya itu kan dinikmatinya. Karena setiap bagian daripada sakit itu adalah penderitaan, ya. Maka dari penderitaan itu harus kita rasakan. Wah, Sang Dabater jangan gitu dong. Satu saat kamu juga akan mengalami yang namanya begitu. Oh iya, saya akan mengalami. Dan kalau saya misalnya beriman seperti dia, bahwa saya nanti mati di sana dapat 72 bidadari. Betul orang-orang yang bawa mercon itu. Dipercepat jalan menuju bidadari. Ngapain lama-lama di dunia ini dengan penderitaan. Kau sakit, menderita. Kalau orang Kristen kan tidak kawan. Ya, jalan ke surga itu nanti hari akhir. Dan di surga nggak ada bidadari kawan. Jadi apa? Ngapain cepat-cepat kau ke surga? Itu bedanya kawan. Kalau orang Kristen di surganya nanti memuji dan memuliakan Tuhan, ya kan? Bersukacita, hidup ya seperti dengan hewan pun, kita dengan singa pun ya hidup kayak bersahabat saja, nggak ada lagi dimangsa, nggak ada memangsa ya. Jadi kurang enak kawan. Ya. Ngapain cepat-cepat ke surga? Bereskan dulu urusanmu di dunia. Kan Rasul Paulus bilang hidup ini seperti pertandingan, ya kan? Kalau kita mati berarti pertandingan kita sudah mencapai garis finish. Itu bedanya kawan. Andai kata di dalam Bible ada dikatakan seperti itu, bahwa nanti di surga itu orang Kristen dapat dewi-dewi atau bidadari ya, dewi-dewi kayak Sung Gokong tuh cantik kali kawan, cantik-cantik, lurus-lurus ya, apa namanya dia, licin-licin, sudah itu langsing-langsing, montok-montok muka belakang kan, montok muka belakang kawan. Percayalah kawan, aku cepat-cepat mati biar langsung sampai ke sana. Loh, ngapain aku di dunia ini kawan? Dunia ini adalah hidup dengan kefanaan. Penderitaan, cari makan, cari nafkah, sakit. Belum lagi susah napas gara-gara corona, gara-gara asap di tempat kami dibakar hutan. Penderitaan kawan. Begitu ada janji misalnya di surga orang Kristen ada
peri-peri kayak film Sung Gokong yang cantik, mulus, putih ya, kayak artis-artis Mandarin itu atau Cina itu kan cantik-cantik kawan, atau Korea. Buru-buru aku menuju surga kawan. Iya, apapun syaratnya. Misalnya disuruh bawa mercon, ya aku bawa itu. Nah itu. Penting ke surga, ngapain di dunia kawan? Muka sudah jelek begini, ya kan? Kalian lihat yang semua bawa apa itu, mercon-mercon itu. Mukanya jelek-jelek kali kawan, najis terlala. Kalau dia lurus-lurus saja menuju surga, nggak akan mau bidadari melihat, muntah. Percaya kalian. Apalagi kalian pernah lihat kan, tonton film-film bagaimana bidadari digambarkan luar biasa cantiknya, luar biasa mulusnya kawan. Ya. Jadi cara cepat, cara jitu kawan, bawa mercon. Karena mereka tahu mungkin gereja itu adalah jalan ke surga. Mereka selalu rindu ingin mati di dalam gereja. Tetapi ya puji Tuhan lah, Tuhan tidak mengizinkan mereka. Ini untuk umatku bukan untuk kau. Mati di luar dia kawan ya, dengan merconnya. Ya. Dan dia sekarang sudah, ngeri kawan. Itulah sebabnya mungkin orang ini sebelum ke sana sudah latihan dulu. Siapa tahu nanti begitu sampai di sana bertemu dengan bidadari itu pasti seperti harimau lapar. Latihan dia di bumi kawan. Maka latihannya di bumi apa? Ya di sana nanti menghadapi banyak yang begitu, maka di bumi pun harus dihadapinya begitu banyak juga biar terbiasa kawan. Kalau kayak orang Kristen satu istrinya kawan, tidak bisa masuk surga seperti itu. Bagaimana dia menghadapi banyak orang nggak terbiasa? Allah bisa karena biasa ya. Itulah kawan. Saya tidak bicara agama di sini ya, saya bicara yang lain ini. Kalau yang tadi si Yaya Waloni ya didoakan jamaahnya, saya bilangnya biarlah situ. Ya. Jadi kalau surga Kristen, saya kan bicara Kristen ya. Kalau surga Kristen ada kayak gitu, saya buru-buru ke sana kawan. Ngapain di dunia ini? Tiap hari saya cantum-cantumkan nomor rekening, mau bangun rumah anak terang, saya bilang. Belum tentu saya masuk surga kan? Tapi kalau ada kayak gitu kawan, misalnya syaratnya, kau harus bawa roket atau apalah, pesawat terbang, kamikaze misalnya. Aku lakukan itu kawan. Ya, penting masuk surga, tidak capek-capek lagi aku kan. Di sana tinggal ongkang-ongkang kaki, datang bidadari atau peri-peri, dewi-dewi melayani aku kan. Luar biasa kawan ya. Ya begitulah kawan ya. Oke kawan-kawan, itulah hiburan kita pagi hari ini. Ini hanya lawakan, kita tidak boleh mendoakan Yaya Waloni secara Kristen. Karena itu adalah doa orang kafir, tidak diterima. Maka kita katakan, ya kami setuju dengan doa jamaahnya supaya Yaya Waloni cepat mati. Ya, biar cepat ke surga. Salam dari Sang Lewater, sekian, selamat pagi, sampai jumpa.